warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perkenalkan nama saya Amelia Febriani. Nama saya Piki Maulana Kusuma. Nama saya Dwi Putra Maiwan Hidayat. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil studi kasus kelompok kami tentang jaringan komputer kantor BCA sebanyak 5 cabang. Untuk membuat jaringan komputer kantor BCA sebanyak 5 cabang membutuhkan komponen antara lain. Yang pertama ada router. Router merupakan alat yang secara cerdas mengetahui rute atau perjalanan suatu informasi, apakah ditujukan ke host lain yang satu jaringan atau berada di jaringan yang berbeda. Lalu ada komponen switch, berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Selanjutnya ada server, sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Lalu ada access point, yaitu perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan perangkat wireless atau tanpa kabel bersama dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Lalu ada komponen PC dan laptop. Lalu ada kabel jaringan, yaitu media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Selanjutnya kami akan menjelaskan jaringan-jaringan pada jaringan komputer kantor BCA sebanyak 5 cabang tersebut. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Di sini kami menggunakan topologi bus. Apa itu topologi bus? Topologi bus adalah cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Umumnya, topologi bus digunakan pada jaringan berskala kecil, di mana semua perangkatnya terhubung dengan kabel tunggal yang disebut dengan bus. Nah, di sini saya juga akan membacakan kelebihan dan kelemahan topologi bus. Kelebihannya yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, terus mudah digunakan dan sangat sederhana, dan yang terakhir yaitu biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Nah, berikut adalah kelemahannya, yaitu sering terjadi tabrakan arus data. Kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tata letak komponen pada jaringan ini. Pertama, kita akan menempatkan 5 router di atas. Nah, setelah itu kita pasangkan lagi 5 router di bawahnya. Nah, setelah itu kita pasangkan switch dari masing-masing router tersebut. Jangan lupa servernya 5, lalu PC, laptop, dan access point. Nah, setelah beres semua tata letak komponen tersebut, selanjutnya kita menyambungkan kabel pada masing-masing komponen. Nah, yang pertama untuk router atas, di sini saya memakai kabel yang warna merah atau bernama serial DTE. Selanjutnya untuk router yang bawah atau yang kedua, di sini saya memakai kabel copper crossover yang berbentuk garis putus-putus. Nah, selanjutnya untuk dari router kedua ke switch dan ke server ke PC dan ke access point, di sini saya memakai kabel strike atau kabel biasa. Nah, setelah itu untuk laptop ke access point memakai wireless. Nah, setelah beres semua kabel dan wireless laptop ke access point dijalankan, lalu di sini saya memakai tanda pengingat untuk IP address masing-masing komponen. Nah, agar memudahkan untuk memasukkan IP address dan konfigurasi di masing-masing komponen. Nah, setelah disusun komponen jaringannya seperti ini, nah kita memasangkan konfigurasi IP address-nya. Nah, ini sudah ada ya di tanda pengingatnya. Nah, seperti ini. Nah, pada dan juga. Nah, lalu bagaimana kita cara menyambungkan router ini ke
beberapa cabang. Nah, dari cabang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabang Sumedang, Bandung, Ciamis, dan Majalengka. Kita atur di ini ya, router yang pertama yang ini. Kita ke config. Nah, ini kan kita pakai kabel serial 2/0 ya. Nah, jadi kita buka config ya, di router buka config, lalu ke serial 2/0. Nah, kita isi IP address yang ini nih, kan sudah di sini nih. Ini kan ada tanda pengingatnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kan cabang ini tuh cabang Sumedang tuh kan ada komponennya ya, yaitu di bawahnya lagi ada router dan ada server, PC, dan laptop, dan ada access point. Nah, untuk ke router bawahnya kita ini kan menggunakan kabel cross of ini ya, yang VAR yang kayak patah-patah gini lah. Nah, itu kan menyambungkan kabelnya itu memakai FA 0/0. Nah ini ya. Nah, jadi kita buka router yang ini, ke config, terus kita ke ini ya. Tadi kan kabelnya dari sini kan FA 0/0 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini agar nyambung pada komponen yang di bawahnya. Nah, ini IP address-nya seperti ini. Nah, IP address ini ambil dari ini ya, sudah ada di pengingat. Seperti ini. Oh iya, bentar. Di sini kan kita di serial 2 kan nyambungkan pada router yang selanjutnya. Nah, jangan lupa kita on kan ya. Nanti kalau gak di-onin gak bakal nyambung. Nah, balik lagi ke ini ke router yang di bawah cabang yang pertama. Nah, ini IP address-nya. Jangan lupa on kan, seperti itu. Lalu kita buka router yang di bawahnya cabang ke yang pertama. Nah, kita buka config. Nah, ini kan masih kabel yang ke atas kan FA 0/0. FA 0/0 gini. Jadi kan yang atas akhirnya itu kan 4.1. Nah, yang bawah router yang bawahnya itu 4.2. Jadi biar gak bentrok gitu. Ya, kalau sama gak bakal nyambung ya. Nah, seperti ini. Kan ini gak pakai serial kabel ya untuk kanannya. Jadi kita ini gak perlu diisi ya. Kosongin aja, karena yang perlu diisi yang atasnya. Nah, kan ini ada kabel serialnya. Nah, setelah itu, nah ini kan untuk nyambungkan ke atas ya, router yang atas. Nah kita kan harus perlu juga disambungkan ke ini ya, komponen yang bawah. Nah, nyambungkannya itu kita atur dulu atur dulu dari ininya IP address servernya. Nah, ini IP addressnya ini ya 192 dan seterusnya gitulah. Nah, default gateway-nya. Nah, jangan lupa setelah ke desktop IP address, nah kita tuh harus ke service dan mendhcp-kannya. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah sudah mengisi IP address-nya, kita ke config lagi, balik lagi. Nah, ini kan sudah ada tanda pengingatnya. Kita isi yang fast internet yang /1-nya 0/1-nya seperti IP address yang server pertama. Nah, ini kan pakai kabel FA dari router ini ke bawah itu kan FA 1/0. Nah, jadi kita ke ini config ke FA 1/0. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita ini ya, kan ini udah disambungkan. Kita tinggal ini keluarin dulu. Kita cek ini Nah, ini kan mode DHCP ya servernya. Nah, kita tuh harus mendhcp-kan PC-nya bagaimana. Nah, kan ini udah di DHCP-kan ya. Nah, kalau belum kita dan laptop juga. Nah, kalau laptop kan ini ya udah otomatis nyambung karena memakai jaringan wireless seperti itu. Dan sampai seterusnya juga sama dari yang saya sampaikan pada cabang yang pertama. Nah, ya udah, singkat saja kita di sini coba saja ngetes. Nah, di sini kita buka saja PC yang pertama.
kita ini ke desktop. Nah, kita ke command prompt. Nah, kita di sini menguping IP address yang pada cabang yang kedua, PC cabang kedua. IP addressnya seperti ini. 192 apa tadi. Nah, misalkan kalian lupa kan sini sudah ada tanda pengingatnya ya, seperti ini. Di sini IP address pada cabang kedua 16.1. Ini kan titik 1 pada server ya. Nah, jadi kalau untuk ke PC itu kita memakai titik 2 seperti ini. Nah, kita enter saja, apakah bisa. Baik. Nah, ini kan udah berhasil ya, tapi ini masih ada yang RTO. Nah, bagaimana cara kita 100% kannya ya benar semua lah gitu. Kita seperti ini. Nah, sekarang kan nggak ada yang RTW ya. Nah, berarti sini udah benar 100% betul. Nah, selanjutnya juga sama seperti itu. Jadi ini kan udah nyambung semua. Nah, misalkan masih penasaran, kita ping lagi pada IP address cabang yang ketiga, yaitu cabang cabang Garut. Ini kan yang server yang kedua kan cabang yang kedua kan pakai yang 16 ya. Nah, berarti 17. Nah, ini 2. Nah, sini sudah berhasil. Nah, seperti yang tadi, misalkan ada yang RTO, kita ping 2 kali ya agar hasilnya 100%. Nah, oke. Nah, seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.